Oke, by the way, Bu Ina, boleh nggak diceritakan sedikit mengenai background dari pekerjaannya Bu Ina sebelumnya, sebelum kita di sini kan kita pengen tahu lebih banyak nih tentang Bu Ina. Oh. Nah ini backgroundnya Bu Ina itu seperti apa? Lulus sekolah itu ngapain? Langsung kerja apa gitu loh? Tiba-tiba apa kalian jebret jadi kepala bank gitu ya? Kan ini kan banyak yang nggak tahu. Ya. Cuman tahunya adalah Bu Ina ini 28 tahun. 28 tahun di bank. Wasting my time. Wah, 28 tahun. Luar biasa, Bu. Luar biasa. Oke, bisa ceritain nggak Bu mengenai background dari pekerjaan Bu Ina ini ya? Kalau background Asli Surabaya pertama. angel iku Pak, nek ngomong Angel. asli Surabaya. Oh enggak. Enggak, karena saya gede di luar ya. Oke. Kemudian 4 sebelumnya setelah selesai kuliah Mhm. S1, S2, Mm-mm. saya berkiprah di Singapura dulu. Oh. Pertama di kantor akuntan publik, Oke. Nielsen, kemudian di bank. Itu akuntan publik berapa lama? Setahun? Ya segituan lah. Oke, terus kemudian langsung masuk ke bank. Masuk Ke ke bank. bank. Oh. Nah, mau di Singapura, mau di Indonesia sama. Hmm. Tidak pernah mengenal matahari terbenam. Wah, Gitu. Ya, Yes. ini Iya, curcolnya iya. para Iya, bankers ini ya. Berat, Betul, ya. materi terbenam Jadi- itu nggak pernah tahu kita. Jadi saya berkiprah di 4 bank atau 5 bank sebelumnya, semuanya most likely foreign bank. Saya Oh, belum foreign. pernah di local bank. Ya. Hmm. Kemudian ya otomatis secara income mungkin sebenarnya nggak jelek-jelek amat di mata orang local bank. Local bank gitu karena emang Saya belum ngomong di mata insurance lah ya. beda kurs ini, Pak. Ya, beda kurs, benar, beda kurs. Kemudian karena saya menikah, tetap awal-awal menikah tetap di on and off pulang pergi. Hmm. Kemudian akhirnya saya harus daripada dapat surat talak ya, Waduh. saya pindah ke Surabaya gitu. Nah, di Surabaya kemudian begitu karir udah naik harus di Singapura pindah. Mau karir naik pindah Jakarta kan gitu. Iya, Bu, emang Nah, begitu ya, Bu ya. gitu kan. Nah, otomatis saya harus stay di Surabaya no matter what karena untuk family. Sebenarnya aja nama saya aja yang jadi family. Fisik saya nggak pernah ada gitu, nggak pernah ada ya. Dengan semakin lamanya dengan kiprah long year service, otomatis secara posisi saya memegang area lah pasti. Gitu. Ya waktu di foreign bank itu bukan hanya pindah-pindah kota, Pasti. pindah Pindah negara. negara. Pindah negara. Jadi menggantikan ada BM yang sakit di Filipina, saya pindah. Terus ada di Thailand, saya juga gantiin. Nah, itu udah yang ajur-ajuran lah secara quality with family. marriage life. Oh, Marriage marriage. life. Nah, marriage life. Oke. Even sama anak-anak maupun sama keluarga lah. Keluarga. Wes. Lakimi belum dikasih surat talak. Itu untungnya, wes. Itu aja sih. Oke. Dan memang dengan posisi saya yang pindah akhirnya dari awal associate director pindah lagi masuk menjadi EVP hanya karena mau stay di Surabaya. Jadi bukan terus naik terus enggak. Saya memutuskan untuk tetap ngotot di bank kan. Masuk posisi modern oke lah gitu selama di bank dengan gajian yang fixed income. Fixed income. Menurut saya karena saya belum tahu kehidupan di luar. Saya hanya tahu kehidupan finance itu di banking. Nah, itu tok. Iya, betul. Gitu. Itu sih. Oke. Terus pada saat ini yang kita mau tanyakan lagi ya, Pak Nanang ya. Iya, Mas jadi Nanang. gini, Bu. Jadi kalau mungkin barangkali saya bisa simpulkan sih apa yang tadi Ibu sampaikan itu buat sebagian orang itu jadi dreamnya mereka loh. Jadi artinya Oh iya. Benar. Bankers. At that moment it's my dream also. Oh, At that moment. Ibu, Mimpi saya terlalu lama. posisinya Ibu di bankers itu dengan kita ngomong masa kerja yang luar biasa gitu maksudnya. Udah menduduki top lah saya bilang ya. Dan itu mungkin lintas negara itu jadi impian sebagian, bahkan mungkin teman-teman di luar sana juga banyak orang gitu. Ya. It's my dream. It's my dream. Bahkan pun saya pun kan di bank itu ya. Jadi artinya ya membikin posisi-posisi itu gitu maksudnya. Tapi Bu, yang paling membuat kita itu benar-benar bertanya-tanya terus kemudian ada apa sih? Apa sih gitu. Sampai Ibu benar-benar memutuskan, wis lah saya ambil masuk ke bisnis kit ini. Bisnis dan masuk ke Infinite seperti itu. Everyone tuh has a choice ya. Mau di mana? Kadang-kadang kalau saya kumpul sama teman-teman yang sudah tidak bekerja lagi di bank itu gini.
Nak, sing mbok goleki apa? Ya kan? Yang dicariin apa? Iya, yang gitu ya? dicariin apa? What am I supposed to do di banking? Ya. Kamu nggak ada waktu, oke, income, oke lah Oke ya. lah. Ya, not so that bad, Iya. Ya. not so that much, Iya. gitu kan? Oke, karir, kamu sampai tinggi balik lagi, gitu balik kan lagi. juga sak ya. Iya. Cuman, ya, terutama buat saya itu, saya juga gini, apa yang saya kasih ke family saya? Nggak ada. Ini Gitu poin kan. berarti. Ya, Dalam ya, arti ya, ya. income juga saya, suami juga berdiri sendiri, Iya, gitu kan? Suami kan juga ada pekerjaan Hmm. juga gitu kan. Gitu ya. kan. Jadi bukan sebagai tulang Tulang punggung. Nah, nah, itu kan enggak. Terus akhirnya saya memutuskan pada saat anak saya yang paling kecil itu butuh saya untuk saya lead masuk karena dia harus sekolah di Indo ya. Iya. Saya nggak Oke. mungkin ngelepasin kalau yang pertama aman. Iya. Ya. Kalau sing loro iki dilepasin, nah kan tiap anak Ya, beda-beda. betul, Dia bisa nggak betul. jadi orang kan. Betul. Jadi saya memutuskan bahwa saya harus stop di sini, Oh, my career, gitu oke. loh. Akan saya dapat lebih besar lagi seharusnya. Buat apa saya mengejar? Actually, it is my dream ya. Iya. Tapi it is wrong dream, gitu kan? It's wrong dream. Karena nggak bisa berjalan dua. Iya, pasti itu jadi pilihan pasti. Karena Mana saya yang mau juga dipilih? melihat di sebelum previous bank sebelumnya, Mm-mm. semua direktur yang perempuan itu ada yang nggak punya suami atau cerai. Udah harus. Saya mau membuat, saya mau mendapatkan semuanya. Why not? Iya. Kalau saya bisa mendapatkan both, kenapa saya harus pilih satu? Either karir sama family. Family. Saya nggak mau milih. Iya. Saya mau dapat dua-duanya. That's why saya keluar. Dan saya melihat yang berhubungan dengan finance apalah. Oh, di insurance. Oke. Nggak tahu saya. Mm-mm. Tiba income-nya gede gitu loh. Nah, itulah. Dan di sisi flexibility time, Nah, itu dia. itu Bu. yang nomor satu. Ternyata Jadi- yang segala sesuatu itu nggak bisa diukur dengan uang sebenarnya. Enggak. Ya. Tapi akhirnya dapat 2 juga. Ya, Itu ya. bonusnya. Ya, bonus. Yang saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Hari kedua saya kerja itu saya sudah produce ya Pak waktu itu. Betul. Kemudian dari satu income 1 bulan, lu gak elek lo ya. Lu gak elek. Itu lu gak elek lo. Bulan pertama gitu. Betul. Udah jelek gitu. Oh, ini bisa. Jadi saya bisa di sini. Dan kehidupannya menyenangkan ya. Nggak kayak di office politik Nah, di banking. ini ya. Kalau di banking kan begitu ya, Bu Di ya. sini nangis, bek loro. Waduh. Minum obat mah enggak, Bu? Minum obat mah. Oh, bukan malaki, Oh, Pak. bukan mah. Tipes. Wes, Tipes kan Kak. ya, Bu ya. Seliani. Wes lah, pokoknya kalau bankers itu pernah ngerasain tipes. Oh, Tipes gitu. karena target. Tipes Karena di bank kan nggak ada yang turun, semuanya naik. Semuanya naik. Yang ya turun itu. tuh air mata dan hujan. Oh, gitu. Tapi kalau target masih naik Oh. gitu. Nggak ada ceritanya ntar juga turun. Waduh. Yang turun hanya air mata dan hujan, air hujan. Iya. Kalau target, Naik. Wah, kalau target pasti naik terus Oke. dari tahun ke tahun. oke. Semakin berhasil, semakin dinaikkan. Semakin berarti semakin. Nah, Bu, satu lagi tadi yang Ibu kan udah cerita banyak. Kemudian Ibu tadi memutuskan untuk masuk ke bisnis kita, masuk ke Infinite Family lah saya bilang seperti itu. Bilang nanya lagi, Iya, nggak perlu ditanyakan, itu udah jelas siapa. Yang benar-benar yang nggak terbeli ya, waktu dengan keluarga, Ya, tapi waktu. apalagi dengan Precious moment anak-anak, ya. precious Ya. moment gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa Ibu kok ke Infinite? Nah, Why infinite? Why? Why? Infinite? Why? Padahal kalau Why? kita ngomong, ya channelnya banyak ya, barangkali Ibu, tapi why Infinite? pertama pasti tangan Tuhan ya Pak ya. Ya, Nah. dipertemukan. Invisible hand. Wah. Sebelumnya saya dapat tawaran tiga bendera. Bendera dari Singapura, dari Jepang, Heeh. satu lagi Itali. Oh, Lengkap lah. Ya. komplit. Waduh. Yang Kanada belum. Oh, kan ada yang belum, kan ada yang Belum terakhir. tahu. Terakhir. Gitu kan. Dengan saya lihat tawaran itu sudah, kehidupan insurance kayak gini ya. Heeh. Not bad lah ya, api Hmm, gitu. hmm, Oke. Nah, yang bendera Jepang itu saya tahu. Ada nama seorang Pak Yusuf Gunawan. Nah, tahunya itu karena Pak Yusuf pernah masuk ke kantor ya, kantor saya yang betul. untuk investment itu. Ya. Kebetulan. Tapi yang kenal bukan saya, Dada Ya. email tim saya tadi. Oh iya, iya. Oke. Loh, Bu, coba nanya-nanya Pak Yusuf untuk masalah bendera Jepang itu. Beneran. Oh. Cari teleponnya. Ya, Kita ngobrol. ngobrol-ngobrol. Nah, dari situ I got di
chemistry ya. Chemistry. Dengan omongan pertama, dengan semangatnya dia, dengan saya lihat ini anak muda semangatnya gitu, cuman dari gaya bicara kan kelihatan dia punya purpose yang tinggi, punya disiplin yang tinggi, profesionalisme yang oke. Gitu kan, itu jadi hard skill and soft skill saya dapat dari beliau. Cuman satu, saya masih mencari who's the guy behind secara religious. Cariin. Karena gini, karena saya kepingin mempunyai suatu leader yang komplit ya. Yang di 1, 2, 3 saya nggak nemuin. Hitungannya duit. Ya memang di insulin juga duit ya. Saya juga. Cuman saya melihat siapa sih seorang Yusuf Gunawan? Ada sisi lain gitu ya Bu ya. Ada sisi lain yang emang itu jadi sebuah pertimbangan. Ya. Betul banget. Nah, dia cukup religious dengan agamanya. Ya. Even kita beda secara betul. Apa beda nih? Apa ngomongnya secara apa namanya? Keyakinan. Nah itu. Aku nemu kata religious itu apa ya? Keyakinan. Ya, kita beda. Cuman kan dari sisi orang yang punya keyakinan yang cukup kuat, means automatically ada integrity. Betul Bu. Nah, Setuju pasti banget, kejujuran dan nilai-nilai value-nya itu pasti ada. Semua bakal balik lagi. apa yang kita lihat. Kalau hubungan kita kan hablum minallah ya. Nah, itu pasti kita ada. lakukan di sini kan jadi ibadah ya Bu. Betul. Nah, itu dia kan. Ibadah sak duwe. Dapat semua. Nah, makanya Bu, makanya. Iya. Jadi saya melihat itu yang saya cari. Apakah Pak Yusuf seorang yang cukup dengan agamanya? Dari ceritanya, karena Pak Yusuf juga bercerita dari polis pertama dari pendetanya. Dari situ saya dapat gitu loh. Jadi cukup orang yang beragama. Bukan hanya secara hard skill sama soft skill di bidang insurance, tetapi secara people person, quality of people saya dapetin. Itu sih. Kenapa? Terus apalagi kantornya keren. Saya lihat di Google, Pak. Di Google waktu yang itu, di Pak. Googling yo. Yo Kak moro-moro melo yo. Waktu pembukaannya Manulife. Yang si John Curtis datang. Itu ada. Kan ada kantornya itu. Oh keren juga, enggak kayak kantor Pemkot. Udah, salah satunya itu. Dan suasana cozy. Suasana cozy-nya kan kelihatan dari foto-foto itu. Itu yang membuat saya why not saya mencoba gitu. Istilahnya nggak ada sekat-sekat ya. Ada sekat. Dari situ kan kelihatan ya bahwa kita nggak ada open konsep itu kan berarti open mindset and open heart. Itu aja sih saya ngelihatnya. Salah satu ditunjukkan dari sisi landscape dari kantor di office kita. Itu sih. Oke, nah ini saya mau tanya nih. Kira-kira yang sudah Bu Ina kan jalani dan alami selama ini nih di Infinite ini. Nah, apa yang membedakan antara bekerja di bank dengan di bisnis ini yang di Infinite ini? Apa yang membedakan ini? Jauh. Apa? Kan Bu Ina kan sudah ngerasain dua-duanya nih. Bu Ina sudah ngerasain dua-duanya. Banyak banget yang mau saya omongin ya. Bisa nggak cukup dengan podcast ini gitu loh. Jadi beda banget. Oh nggak apa-apa, kali ini kita 5 jam. Bisa berjam-jam kita, Bu. Makanya Bu, jadi sing ngrungokno aku bosen nanti ya. Oke. Jadi yang membedakan pasti ya working hours. Oke, itu yang pertama. Itu jelas. Itu udah nggak mungkin di apa ya? Nggak mungkin, itu very fakta ya. Fakta yang berbicara working Fleksibel hours. Ya, dengan di insurance very flexible. Ya. Productivity tidak terikat dengan working hours. Nah, itu yang membedakan. Itu baru terbukti selama di sini. Kalau saya dulu secara fisik tidak ada di rumah baru produktif gitu ya. Katakanlah mulai first flight jam 6 mau lihat Kalimantan atau mau kemana. Misalnya mau visit pun dari jam 6 pagi sampai masuk hotel aja untuk tidur jam 11 malam. Dan itu every day. Wow. Karena kalau saya nggak join field work ya, saya tipe ya. leader yang akan sampai ke level yang paling bawah. Itu bukan suatu strength ya, mungkin suatu kelemahan juga kali. Sehingga kan dedel duel secara fisik. Pasti. Untuk menjadi kita achieve, automatically kita harus tahu what is going on atau what's happening di bawah. Dengan customer seperti apa, tim saya melit ke customer untuk meng-convince people itu seperti apa, kan saya harus tahu. Itu juga suatu yang melelahkan secara produktivitas. Pertama mengenai waktu. Ya, flexi time-nya ya maksudnya. Waktu wes Pak, temenanan Pak. Yang kedua, apa lagi Bu yang membedakan Bu?
dengan 28 tahun saya bekerja, income saya not bad, bonus saya not bad. Oke. Lah kok dicapai dalam 2 tahun kerja di insurance, menghina sekali kehidupan insurance. Nah, ini loh Bu. menghina banget kan insurance. Lah kok saya telat taunya. Nah, jadi teman-teman yang mendengarkan Nah, ini, ini ya. Satu. Bankers, Hai you perlu bankers, tahu. jangan terlalu terlena dengan your comfort zone. Oh. Nah, telat nyenyek, wes. Gitu kan. Nah, it is real, it's real. Jadi bayangin Pak, saya Iya, itu iya, iya. foreign bank loh Kak, Lah ece-ece. ya Bu, itu foreign bank, Foreign bank Iya. ya. Terus lintas pernah country kan maksudnya. lintas country, associate director, executive vice president kurang ngopo. Masih sakjane Lah, gitu kok maksudnya. Income-ku terkejar, ya kurang dikit lah ya. Ya. Kurang dikit. Cuman sampai saya kakak waktu yang Pak Yusuf bilang bahwa ada salah salah posting apa-apa kelebihan. Saya kan enggak lihat, terus begitu saya lihat, lu akeh duitku. Oke, duitku. Jadi it is true. Saya enggak bukan untuk ngecap bukan istilahnya, ngecap ya, bukan bukan ngecap. hanya untuk ayo teman-teman enggak. Pak Yusuf enggak ngasih PR itu ke saya. Podcast ini memberikan Real. bahwa real me. Iya. Jadi Real saya Buna. akan menunjukkan siapa saya yang sebenar-benarnya, yang sejelek-jeleknya, yang sebagus-bagusnya, dan ternyata nggak ada yang elek. Nggak ada. Dan saya happy. Nah, Happy. Itu ya yang dicari ya. Itu dia. Happy ya. Jadi work Poinnya together, di situ. happy, Happy together, together, success success together, together. bukan tagline aja di Infinite Dream. itu bener-bener real loh. Real Dan, kita dan, rasain. Terjadi ya. nggak silo-silo. Kalau di bank kan silo ya, Ya. silo. Jadi saya ini, director saya ini. Ya. Pokoknya my cluster head ini Hierarki nggak akan banget membelok-belok, gitu nggak akan membelok-belok. Nah di sini bisa tim saya akan menanyakan ke Bidi, misalnya ke Atyong, bisa nanyakan ke Ko Erik, Bisa Siapa sharing-sharing. Ojek, Ya. sharing-sharing ke siapapun. Jadi nggak terkotak-kotak. Itu yang membuat saya wow. Pak Yusuf bisa membuat suatu situasi. Nggak semua leader bisa loh ya. Ya. Nggak semua leader. Betul, Bu, betul, Makanya Bu. Bandung bisa. Oke, itu sih. Terus gitu ya. jadi Kenapa membedakan jadi bonek lagi Iya. dari Persib. betul working hours sama income Oke. itu sih. Nah, kemudian nih, kalau berkaitan dengan culture mindset yang perlu dipertahankan, kan pasti ada sesuatu juga yang positif bagus di bank nih, yang mungkin harus kita bisa terapkan juga di bisnis ini nih kira-kira. Betul, betul. Kira-kira apa culture atau mindset yang positif yang bisa kita harusnya kalau kita menjadi entrepreneurs di sini, menjadi di bisnis ini, kita membangun bisnis ini, harusnya juga seperti ini loh. Sesuatu hal yang positifnya ini yang harus dijalankan yang seperti ini nih. Nah, ini apa? Kalau di bank saya Atau bilang mindsetnya mungkin. nggak ada yang jelek Pak, nggak ada yang jelek secara apa ya leading nggak ada semuanya Semua saya bilang bagus ya. bagus, ya. Itu yang harus saya pertahankan. Nah, Oke, Itu makanya. saya nggak akan menghilangkan sesuatu culture, habitnya. Betul. misalnya habit yang di bank. Katakanlah yang paling jelek tadi Ya. kan working hours. Betul. Ya. Nah, kita menanamkan mungkin tidak selama kita kerja di bank ya. Setiap hari bahwa saya akan memindset mau saya dimanapun, Ya. Oke. mau di jalan nganterin anak, mau dimanapun, it is my working hours. Nah, Jadi saya menentukan sendiri. Katakanlah seperti yang kemarin, maaf ya saya positif, Oke. saya positif Omicron. It doesn't mean saya menghilangkan my productivity. Oke. Ya. Jadi saya tetap gini. Oke, saya mandi, selesai semua. Iya. Mungkin tidak harus outfit berdandan seperti di bank yang keren gitu. Enggak ya. Jadi tadi saya pakai kaos kayak begini aja, suami saya nanya, Mau kemana? nandiin gaya kelambi kayak begitu. Jadi dia belum terbiasa dengan gaya berpakaian saya yang Biasanya kalau formal banget pakai blazer. iya, gitu ya, pakai outfitnya wis udah yang Wow. suit lah Oh, iya, gitu. iya, iya. Apalagi Bang Asing ya. Ya. Jadi gitu. Nah, sekarang kan saya pakai jeans, pakai kaos, tapi belum mesti duitnya kalah. Oh. Nah, belum pasti duit kita lebih kecil, enggak gitu loh. Oke. Katakan saya pakai celana pendek, belum mandi pun, Ya. saya produktif. Bisa itu produktif bisa macam-macam kan, Ya. bisa ngelit tim, Betul. Bisa, monitoring. new recruit, Ini rekrut, betul. bisa kita Follow up mungkin ya. follow up, Ya. Mungkin Ataupun update bikin apa gitu ya. Betul. nyari-nyari betul. ini pipeline siapa. Pipeline, betul. Terus Segele lah gitu. sama ya dan monitoring tim of Betul. course gitu. Tapi dimanapun itu yang jangan
mungkin kalau di bank secara framework itu kan Frame-nya. ada bahwa ada jam kerja. Kita pun juga harus menentukan bahwa aku juga punya jam Oke, kerja. nah ini. Gitu. Yang- Itu Ini. itu sih. Catat. Buat teman-teman juga bisa. Kalau nggak gitu dilakukan. nggak akan disiplin. Ya. Begitu tidak ada kata disiplin, tidak ada etos kerja, Iya. dimanapun kita pindah dengan beda industri, nggak akan bisa berhasil. Iya, kesuksesan itu butuh yang namanya kedisiplinan. Ya, dan Ya. komitmen, Pak. Ya, Nah, dan komitmen. Betul. Catat. Ya. Komitmen teman-teman. Oh, Wah, itu ini. aja. Jadi semuanya tetap harus, saya nggak akan menghilangkan salah satu yang saya hilangkan kan hasilnya yang di bank itu. Sama yang Yeah. pressure itu. Kita di sini jauh pressure. lebih happy. Pressure itu nggak bisa dinilai. Pressure itu ya Bu ya. pressure-nya. Membuat saya keluar masuk rumah sakit bisa loh. Nah, Tanpa sadar. saya tipes beberapa kali. Iya. Tifus masih oke lah ya gitu loh. Yang aduh udahlah. Iya, It's my past ya. Saya tidak bilang bahwa itu nggak ada good momennya, ada lah pasti. Yang membanggakan banyak dari kehidupan saya di banking tuh banyak. Membanggakan iya, tapi dengan suffer ya, dengan yang duel. Itu Bu, itu yang terkadang banyak bahkan mungkin orang-orang di luar sana juga mengira bahwasanya pekerjaan banking itu keren loh. Seorang Keren. even kamu di apapun Keren. gitu maksudnya di sana, ngomonglah di staff yang basic lah gitu. Tapi kalau kita ngomong kerja di mana di bank itu seolah-olah Wah, gitu ya. Kan Bu? Langsung ini. Ada begitu ya, Wah. Ada. Delok dompet. Aduh, kok melas gitu ya. Ya, Jadi itu barangkali ya yang mungkin buat teman-teman kadang nggak tahu gitu maksudnya sebenarnya kalau hanya prestis aja sih gitu. Ya, prestis. Dan dananya prestis dan segala macam, tapi sebenarnya stressingnya luar biasa kalau kita pulang ke rumah. Pressure-nya Gitu kan. tinggi. Ya, Kita Mas bahkan- Anang ini sesi curcol kita ya. Oke. Saya cuma mendengarkan. Saya nggak pernah ngerasain. Kalau saya bisa katakan itu makanya ada event kita It's Money Day ya. It's Ya. Monday lah kalau misal kita singkat begitu. Ini Senin. Kalau saya di Kan bank sampai ada lagu I Don't Like Monday. Pernah dengar nggak? itu Ada lagu itu lagu saya itu sudah lagu kebangsaan. I don't like Monday. Aduh, Senin. Gitu. Saya setiap hari Senin, setiap minggu malam itu mesti diingetin sama istri begini. Pak, besok ini loh, cok tidur malam-malam. Besok Senin. Sampai sekarang, sampai tadi malam itu ngapain nih? Jadi gitu. Minggu malam itu sudah unhappy day. Karena tomorrow is gonna be Monday gitu kan. Tahun-tahun selalu diingatkan. Tahu cok tidur malam-malam besok Senin. Selalu begitu. Dan sekarang iku lah bien gitu. Maksudnya Itu dulu, sekarang beda sekarang gitu beda ya. gitu. Makanya istri itu masih kebiasaan begitu. Beneran ini Pak. Jadi sampai tadi malam itu cok tidur malam-malam besok Senin. Iya. Senin ya ngapain? Itu beda itu dulu gitu ya. Jadi rasanya Senin itu udah di sini tuh, aduh besok ini, besok itu, besok ini, besok itu, aduh ada pending kemarin hari Jumat yang Wah, baru selesai. banyak Aduh, sekali udah wis. stres gitu Rasanya ya. begitu. Tapi di sini Senin happy aja. Ya, dan kita ini gini, Nggak ke kantor malah nggak happy. Nggak ke itu kantor dia. kenapa? Saya nggak bisa ketawa di rumah. Di kantor saya bisa ketawa. Saya tak ajak kuliah di Oma itu sopo. Iya Bu, bener Bu. Dari di kantor tuh dapat aura yang Iya. kita nggak menghilangkan. Kalau yang saya rasakan itu ketika saya masuk di sini, ya saya bilang sama Pak Yusuf pada saat itu, saya kepingin ngantor. Jadi saya nggak menghilangkan kebiasaan itu. Saya ngantor, Iya. terus kemudian saya kepingin habisin waktu di rumah bareng sama anak-anak juga bisa. Kita gitu. we can have both side. Itu yang membedakan jauh Pak, jauh banget. My precious moment with my kids itu gone. Jadi saya ketemu anak saya sudah lulus S1, S2 nggak play nggak. Terus kemudian kalau Dan saya ditanya, untuk membentuk karakter dia sampai dia sudah jadi I'm a man, mama. Saya Kok udah you don't with me at the Yeah. moment gitu. Saya nggak mau melakukan kesalahan di anak kedua. Gitu. Jaraknya kan beda 9 years ya. Jadi wes lah, sudahlah. Go to hell ini ya. sudah. Sekarang waktunya Iya, ini sekarang sama. waktunya. Meskipun terlambat, better late than never. Ya. Makanya jangan ada yang terlambat lagi. Ya, anggaplah saya suatu kesalahan gitu loh. Oke. Nah, suatu kesalahan. Sudah membuktikan menjalani 2 tahun kan compare to 28 tahun Pak income. Enggak play kan. Saya enggak kenapa Tuhan tidak menemukan saya dengan Pak Yusuf sebelumnya. Oh enggak, sebelumnya aku udah Oke.
Ya inilah waktunya ya, Oh, waktu iya, yang tepat lah Iya. ya. Ternyata ceritanya ibu itu sama. Jadi saya diperkenalkan dengan ya perusahaan Jepang lah. Gitu ya. Perusahaan Jepang sama, lagi. Sama Pak Yusuf itu juga sama, Bu. Jadi saya kenal Pak Yusuf itu tahu dari 2017 gitu. Jadi ada beberapa tim yang emang ada di sana teman gitu. Jadi saya juga saat itu juga nggak masuk gitu. Saya pikir kenapa nggak dari dulu ya? Tapi ternyata emang Tuhan sudah ngatur. Iya. partner sekali. Allah Sudah harus waktu, ngatur, iya. benar. Segala sesuatu nggak ada Betul, nggak ada betul. tanpa campur tangannya Tuhan. Sampai Ya. kadang-kadang saya apa rengeng-rengeng itu apa sih bahasa Indonesianya? Yang geremeng-geremeng lah Apa ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Iya. Saya kalau bahasa Indonesia kayak sing lali, tapi nek bahasa Jawa Jawa. kalau Oh, Jawa langsung. jadi ngobrol-ngobrol sama Dada. Sama Dada, my best friend ya. Dia bilang, untung ya kini ketemu Pak Yusuf, coba enggak. Lah ya, bisa cecek gini kan. Maksudnya gini loh, kita dengan kita moving dengan beraninya, Iya. kita meninggalkan. Sekarang orang tuh masih gini. Lah, posisi nekatin itu hampir semua orang nanya ke saya. Tanya semua Even teman. sampai sekarang, Sama. HR division head itu masih Bilang, ngapain sih lu? Ngapain sih? Tapi IG kamu gila ya. Nah, it is proven right. Gitu. Jadi kadang-kadang mereka datang masih ngajak makan siang saya. Itu masih. Terus lama-lama dia udah ada komen lagi. Hebat ya kamu. Nah, Udah gitu. begitu ya. Pertama pasti orang meragukan kita, ya Ya. pasti ya. Pertama meragukan, yakin nggak sih gitu, bisa nggak sih gitu ya. Baru terakhir mereka, wah baru percaya dan tahu, iya bahwa ternyata kita bisa dan mampu gitu ya, membuktikan. Dan saya selalu bilang bahwa sebenarnya emas dimanapun ya, diamond dimanapun tetap akan menjadi diamond gitu, Nah, lainnya ya. betul. Nah, Tinggal kita memilih ya, kita mau jadi diamond itu apa enggak kan gitu kan. betul ya, kita diamond di mana aja Semua bisa, tapi diamond, Pak. betul, Semua tinggal diamond. polesannya Tinggal polesannya. bagaimana kita berada di kendaraan yang tepat menjadikan lebih Itu. cepat enggak itu loh Itu. ya, Benar. kendaraannya itu. Oke. Mau tanya apa lagi nih Mas? Banyak kalau ke Bu Ina ini selalu banyak ini pertanyaannya nih. Paling sehari nggak selesai. Enggak selesai nih. Gini Bu, jadi buat kita ya pasti Izin aku saja nih. Apa nih yang diizinkan? Jadi Top gini, Bu. BD gitu loh. Iya, makanya Top PD. Begitu saya masuk kantor, Top BD. saya harus bisa begini gitu. Oke. Bisa mana anak Jadi- insya Allah. Insya Allah, Bu, insya Allah. Insyaallah. Jadi gini Bu, jadi memulai keluar dari comfort zone itu nggak mudah Bu. Dengan segala macam lah, mungkin tadi dengan berbagai macam zona comfortnya, sing mungkin segala facility ada, kemudian kita ngomong bulanan itu nggak telat gitu loh, maksudnya nggak pernah telat setiap bulan gitu, maksudnya income yang kita dapat ya mungkin ya kata Bu Ina nominalnya sekarang udah terlampaui ya gitu maksudnya. Tapi mungkin ada event-event tertentu yang kadang membuat kita kok kok angel yo gitu. Nah itu apa sih yang bisa Ibu kasih tipsnya buat kita Untuk kita? membangkitkan itu. Ketika Betul, down, jadi ketika down. ya manusiawi kali Manusiawi. ya, Bu. Ya kadang ketika Kalau seorang Bu Ina down, nah, Jangan aku itu- ngomong dulu. itu ngapain? Gimana supaya bisa bangkit lagi? Gimana supaya bisa bangkit lagi ya? Even sekarang Bu Ina kan ada tim lah kita ngomong. Ya ketika down kan nggak mungkin dong Ibu Ina maksudnya. Ya, Bu Ina dalam kondisi down pun kan harus menyemangati. ya itu. Teman-teman kan Bu. Nah itu dia Bu. Itu bagaimana sih Bu caranya? Caranya bagaimana? Sesi ini sebenarnya untuk memotivasi saya loh. Nah, Bukan Gitu ya, untuk Bu, ya? memotivasi teman-teman. Even me, kita manusiawi ya. Manusiawi itu kadang-kadang saya juga ngomong Pak Yusuf, Pak. Ayo Pak, motivasiin aku Pak. Ini rada gini kan ada ya namanya. Iya, rada-rada sometimes kita juga apa ya, getting nuts ya, lelah dengan nggak ada Pak Bos satu itu nggak pernah target kita gini-gini, Iya. cuma tahu nggak, wis pokoknya kan semua ya own inilah Responsibility-nya ada di di kita. kita sendiri ya. Kemudian saya ada tim, kemudian saya juga nggak mau membohongin tim kok. Saya bukan tipe orang yang I'm selalu di top motivation yang dengan nggak. Yore angel kok. Saya selalu ngomong apa adanya. Pak. Di tim itu saya WA pun saya selalu ngomong apa adanya. Saya tahu kamu nggak gampang untuk misalnya menemukan pipeline yang pas. Betul. Gitu kan. Jadi butuh waktu juga. betul, gitu kan. Saya pun juga kadang-kadang sebenarnya cari masalah sendiri. Sebenarnya kalau mau haji sebenarnya gampang-gampang aja kan, gitu kan. Cuman kan banyak hal yang Ya, saya pertimbangkan oke. Ya. gitu.
Kemudian otomatis saya juga bilang apa adanya dan ayo kita saling memotivasi diri. Jadi kita sama-sama in one team itu nggak ada merasa bahwa aku selalu the best one. No, saya manusia. Ya. Saya manusia dan saya juga nggak terlalu malu mengakui bahwa aku yang belum strong, rek. Enggak, saya apa adanya. Ya. Dengan begitu tim itu juga merasa bahwa ayo Bu, kita berjuang bareng. Nah, Itu akan menjadi suatu Saling yang support. solid, saling support. Berarti harus ini ya, apa ya? Intinya saya jujur dengan diri saya Ya, sendiri. iya, Oke. Sometimes saya butuh Pak Yusuf juga untuk memotivasi saya. Iya. Terus kadang-kadang ke bidang yang lain tak teleponi, ayo kok aku lagi ini kok gitu. Ajaran aku itu, aku Erik juga ajaran aku MPA. Aku sudah bosan jualan tabungan, misalnya begitu ya, gitu. Cuman ya memang yang paling krusial harus mendigging info itu. Kita harus sabar sama customer someday akan kontak kita. Gitu sih. Itu sih kalau saya juga meyakinkan teman-teman pasti mungkin suatu kegagalan tuh sukses yang tertunda. Nah, itu kayaknya itu. Jadi artinya barangkali customer belum closing atau nggak beli di kita hari ini, itu bukan berarti nggak beli. Enggak, belum ya. Betul. Belum perlu saat Waktunya. ini Sekarang Ya. itu ya, Bu ya. waktunya. Jadi Tinggal tunggu timingnya jangan aja. bilang, gagal atau nggak beli. Betul, Belum betul. beli. As long as mereka doing the activity correctly. Nek wis males keset mau ngono mek takok kalau hasilnya Bu. Ya go to hell gitu. Ya enggak. Balik lagi. Betul. Aku mau serius. Oke. Oke, nah ini nih yang jadi pertanyaan banyak. Ini mungkin teman-teman juga yang mau berikan pertanyaan kepada Bu Ina bisa tulis di kolom chat. Nanti kita akan bantu berikan pertanyaan kalau teman-teman mau bertanya. Tapi selagi sembari teman-teman lagi menuliskan pertanyaannya, ini yang sering sekali banyak ditanyain oleh teman-teman yang dari ex-bankers, yaitu bagaimana cara bisa closingin nasabah yang dari database yang sebelumnya. Betul nggak? Iya, Atau gimana? iya. Atau gimana? Jadi itu Bu, jadi ini pengalaman juga. Jadi Nah, ya cari. Iya, cerita lagi, coba, cerita coba. lagi nih, cerita Nah. lagi. Jadi apa namanya? Terkadang ketika kita ngomong, saya udah pindah ke sini Pak. Atau ada beberapa mungkin tipikal customer yang kadang tiba-tiba hilang atau mungkin jadi jauh dan segala macam. Nah, itu juga perlu Bagaimana cara mengelola database yang Iya, sudah ada itu bisa mengelola jadi portofolio kita itu jadi aset kita lah gitu maksudnya. Kemudian kita bisa mengclosingkan itu gitu maksudnya Bu. Karena ya pengalaman sih kadang nasabah itu ketika kita ngomong tawarin produk-produk yang berhubungan dengan insurans dan segala macam itu pasti mungkin teman-teman juga langsung menghilang. atau saya udah punya. Oh, nah ini Langsung rasanya menutup diri gitu ya. Rasanya langsung menutup diri gitu maksudnya. Nah, tentu saja ini kan butuh tips atau butuh cara Nah ya. ini bagaimana yang sudah Bu Ina dan timnya Bu Ina ini jalanin, ini gimana ini? Ini terjadi kendala soalnya. Wis punya Pak, aku wis duwe Pak, kesehatan wis duwe lah, ini wis duwe lah, itu loh Bu. Untuk menciptakan need ya. Jadi nasabah itu butuh lagi gitu maksudnya. Pasti. Nggak gampang ya. Tapi kalau saya melihat database, apakah yang disebut database itu selalu database banking? Enggak juga. Nah, Kalau ini. saya sih enggak selalu harus seperti itu. Saya tekankan juga di tim, come on, what is database according to you buat mereka? Ya. Oke, saya banyak sekali database. Iya. Tapi lah muluk-muluk namanya corporate banking. Iya. Iya kan? Bener Bu, bener Bu. Misalnya let's say yang nama-nama besar. Betul. Kan saya mau ketemu ownernya satu, enggak gampang. Ya. Nah, Kedua, apakah dia ada insurance untuk di sini? Kan kadang-kadang asuransi kesehatan gue nggak kono punya 5 juta US dollar, 10 juta US dollar, semuanya dolar. Oke. Iya. Gitu kan. Nggak harus seperti itu. Jadi saya hidup di insurance ini dengan menginjak kaki di bumi. Aku nggak urip di awang-awang. Jujur. Jujur saya nggak muluk yang dan saya tidak menekankan kemulukan itu ke tim. Mungkin dia punya database customer Iya. selama hubungan baik Nah. dan sebelumnya dia sudah melihat bahwa misalnya ada tim saya namanya Santi atau Ria, hubungan dia dengan nasabah bagus karena dia dari detail kan, Iya. itu bisa berjalan dengan
dengan Natural lah gitu smooth. maksudnya. Ya, oke. Karena dia melihat bahwa sebelumnya kamu bisa menghandle portfolio saya pada saat gitu. bahasa di Jadi yang bank kira-kira misalnya. seperti itu apa? Mungkin arahnya mungkin ke investasi dulu ya. gitu. Iya, Bu. Cuman database saya tidak semuanya orang-orang corporate banking yang jago-jago semua canggih-canggih itu enggak. Saya buka aja HP. Iya. Ya ada teman yang direktur ini, teman direktur ini, Betul. teman direktur itu. Teman-teman Cuman dulu. dia satu prinsipnya, dia trust sama saya. Ah, Dia lihat saya. Hmm. Ina dulu di banking sudah di level itu, nggak harus level ya, Iya, nggak harus. nggak harus Katakanlah, dan dia melihat saya udah gini loh. performance pas lah Mas. Iya, performance pass itu yang menentukan. Iya. Bahwa nggak ada nama. Alhamdulillah for 28 years I've been working with banking, nggak ada satu story pun yang kadang-kadang kalau kerja di bank siji separuh deh. Satu di jail, satunya selamat. Menurut dokter, separuh kaki bisa jadi ya kan bisa terganti money laundry. Iya, Kalau benar. kita nggak ada tahu risk lah. source of fund-nya itu Betul, Pak. betul. Dan saya pemutus decision maker Iya. kan. Nah, Hmm, untuk hmm. approval. Udah pasti itu hal-hal yang cukup krusial untuk ke arah Ke sana ya. ke sana Hmm, gitu loh. Oke. Nah, itu kan mereka melihat bahwa saya nggak pernah bermain-main di ranah-ranah gray area. Jadi pada saat saya menawarkan insurans kadang-kadang kayak ini, opo maneh sih kowe? Gitu ada namanya ada customer ya. Itu benar-benar real customer. Ya. Apa insurans tutup tabungan? Bahasaku gitu, Iya, simple iya, as that. Saya menggunakan bahasa-bahasa yang ketemu dengan customer. Dulu saya di banking mungkin bahasa saya wow, very Iyalah. apalagi corporate banking ya Iya. dengan so many economical side Mm-mm. update yang Iya. itu mereka mendengarkan. Cuman memang akhirnya akan saya lari ke sana. Hmm, Jadi hmm, hmm. cuman menawarkan insurans dengan gaya bahasa yang very informal dan menyentuh ya bahwa ya mungkin kamu merasa tidak terlalu tertarik dengan insurans. Justru pada saat Anda tidak tertarik, saya tertarik. Pada saat kamu tertarik belum tahu insurans mau. Betul. Itu mungkin. Ya, kadang-kadang kan kalau dia udah punya sakit mau cari kita juga susah kan. Betul. Duitnya harus telu ya siapa tak Sudah. tawari gitu kan. Pasang ring satu aja sebelum tidak bisa Ya, diterima langsung. Apalagi ring 7. Apalagi. Gitu kan. Jadi Oke. jadi saya menekankan itu mungkin gitu. Oke. Untuk kalau saya sama tim, Iya. misalnya ya mungkin tidak tertarik saat ini. Hmm, Cuman hmm, hmm. dia akan melihat my past performance. Iya. Itu yang menentukan. Oke. Sehingga dia merasa dia akan mendengarkan, dengerin aja. Mungkin no at that moment kita closing. Iya. Cuman dia lalu ternyata dia bisa juga di insurance-nya dengan cara pandang saya di bank saya bawa, saya masukin di kehidupan insurance gitu. Jadi suatu package yang komplit lah. Oh. Jadi customer merasa bahwa wow, you are capable. Hmm, Itu sih. Iya. Mungkin closing is cerita lain lagi ya. Cuman bukan berarti gagal itu suatu ya kegagalan dalam arti yang asli. Gagal tuh bisa sukses yang tertunda gitu loh. Kadang-kadang itu yang saya tekankan ke tim ya. Wes Kak Popo, as long as kamu sudah berjuang, Iya. hasilnya saat ini kita nggak tahu namanya rezeki bisa jadi Nah, ya akan Ya. closing di itu. ada campur tangan Tuhan Iya. di sana. Ya, selalu Udah- seperti itu. Udah ikhtiarnya maksimal, berarti ya udah tawakal Iya. ya Bu ya. Namanya Hmm. rezeki Hmm. gitu. Betul, betul. Itu sih ya wis ojo muluk-muluk lah Mas. Oke. Aku nak muluk kok dalam kehidupan insurans. Cuman 28 tahun income sudah disusul kok. Ya. Masuk gak muluk Nah, aja itu, gitu. Itu loh, repot telah. Nah, gitu kan. Oke. Menurut Bu Ina, hal apa saja yang krusial dalam kita berbisnis supaya kita ini bisa sukses di Infinite ini? Sebenarnya krusial tuh dua hal ya Pak. Ya. Kalau dalam berbisnis seharusnya resiko dan modal. Resiko dan modal. Nah, Oke. sedangkan di bisnis asuransi apalagi di Infinite Dream yang sudah punya sistem, sudah ada semua, pembelajaran ada, Kelas ada motivasi seperti ini motivasi ada. ada, produk semuanya ada, semua Hmm. disediain. Nggak ada sesuatu Tidak ada resiko. yang krusial pun hanya satu, etos kerja. Nah, Itu etos aja. kerja. Kerja. Ya. Oke. Kalau mungkin Pak Yusuf mau tambahin nih Bu, tuh etos kerja dok, ya disiplin ya pasti. Ya. Nggak mungkin kita ngomong hanya berangan-angan tanpa ada disiplin, komitmen dan dalam menjalankan activity yang berkesinambungan. Nah.
Nggak Iya, mungkin, iya, di situ. Pak. Cakep. Nah, kayak yes nggak sih? Mantap, Yes, yes, seneng aku gini nih ya sama Bu Ina ini. mau Mungkin buat Ada, teman-teman ada. barangkali ya. Ada Buat teman-teman pertanyaan kalau nggak? Ada misalnya pertanyaan yang mau nggak? Ada pertanyaan. Ayo teman-teman. Barangkali ada pertanyaan kah? Kalau ada pertanyaan buat Bu Ina ini, mumpung pembicaranya diimpor langsung dari luar negeri, teman-teman. Oh lah. Ini momen yang luar biasa loh ini. Oke, selagi menunggu nih, bagaimana cara dalam merekrut orang-orang bankers? Kan Bu Ina ini terkenal tim-timnya ini mayoritas 90% lebih itu timnya adalah banker semua. Nah, hal apa yang bisa meyakinkan mereka untuk membuat mereka ini memutuskan bergabung di bisnis ini? Ini gimana, Bu? Ini juga mungkin barangkali buat inspirasi ya teman-teman. Ya, Nanti betul. kalau misal kita upload di channel, ini bisa di-share ke teman-teman ya. Betul, bahwa, betul. bahwa ini loh yang kita lakukan dan real kita lakukan dan Hmm. bisa hasilnya ada gitu kan ya. Hmm, Itu hmm, mungkin hmm. barangkali Bu. Mati videonya. Hah? Apakah mati? Videonya on? Masih on? Oke. Oke. Gimana, Bu? Bisa. Saya akan melihat karena saya pernah di banking segitu lama. Hmm. Jadi saya akan cari why-nya. Why Apakah now? dia ada secara push cari factor why-nya. Hmm. atau pull factor? Push Ya. factor atau pull factor? Nah, kalau dia udah, saya lihat dia ngeluh, aduh Bu, dek Pak koyo wong gendeng kerja nih. Nah, Push factor. push factor. Push. Ya. Push Ah. factor all pur. Pull factor. Pull. Nah, kalau sudah push factornya dia merasa bahwa Banyak she pressure. or he is not Happy. nggak happy, nggak confidence lagi, Oke. terlalu lelah. Ah, Saya akan ke arah flexibility time itu. Oke. tekankan itu. Oke. Jadi precious moment with the Precious family, precious moment Oh. with uh, kehidupan sosial yang lain. Iya. Wong kerja duduk koncone mek Iya. konco kerja tok mati lah gitu kan. Nah, itu yang saya cari. Atau dia gini, Bu, aku kerja mek koyo ngene entukku sak Dapatnya mono. hanya Gaji sekian. di pull factor. Nah, Saya tunjukkan skim kita. income kita, kelebihan kita. Wes gampang-gampangnya SPT ku wes. Oh, ya. Oh Allah. Nah, bagi yang belum Ingat, punya ini, mungkin income-nya belum terlalu signifikan besar, bisa minta ke leader-leadernya atau siapa gitu yang bisa untuk ditunjukkan bukti-buktinya, pakai contohnya orang lain dulu gitu ya. Dan itu sangat-sangat berguna sekali, dan itu sangat-sangat membuat mereka ini loh buktinya yang orang yang sudah jalanin dan itu bisa sukses gitu. Ya. Meskipun kita mungkin belum gitu ya, belum bisa pakai SPT-nya kita bisa ngomong ke yang kandidat itu bahwa ini loh SPT-nya seperti ini gitu ya. Pak, ya? Nah, iya. Oh, Ya. oke. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Budianto. Jadi saya mau tanya, kebanyakan bankers dalam tanda kutip takut untuk keluar dari zona nyaman. Nah, ada pemikiran yang harus di-open enggak Bu dari, maksudnya artinya misal gini, ini kayaknya mau rekrut atau inilah, gitu, maksudnya mau sharing sama teman-teman yang di bankers. Ini juga pertanyaan saya juga sih Bu sebenarnya. Ketika kita emang sama mereka gitu ya maksudnya. Apa sih yang bisa di-open sama mereka gitu Mas? Kalimat atau mungkin kata-kata apa atau motivasi apa yang kita bisa share ke mereka bahwasanya di sini itu bisnisnya luar biasa loh. Iya. Di sini kamu bisa dapetin apa yang sekarang lu kerjain sekarang, bahkan mungkin even lebih banyak. Kalau saya sih, saya cukup picky dalam merekrut. Ya. Oke. Saya juga diomeli beberapa senior sih. Karena saya juga nggak mau wasting time ngelit tim. Capek-capek. Dia nggak kepingin, kita capek-capek, mari ngono hilang. Iku loh, Bu. Nah, itu yang saya nggak terlalu keen untuk ke arah sana. betul. Jadi saya benar-benar melihat bahwa orang yang akan saya rekrut memang satu, dia ingin dan mau dan memang bayangan apa bahasa kasarnya dia sangat rindu dengan income. Nah sekarang kan gampang. Saya ngomong gaji saya 28 tahun tuh enggak main-main loh. Nah 28 tahun saya have been working with banking like in hell gitu dengan mengorbankan keluarga saya ya, Lakini nggak ada surat talak ya, wes iku wes. Aduh. Lakini saya punya husband yang cukup mengerti dengan capacity dia ya gitu. Nah dengan 28 tahun itu it's almost the same with my 2 years
right now. Belum sampai 2 tahun, Pak. belum. Satu ada. setengah. Itu saya bukan bilang OR ya, saya bukan bilang OR itu misalnya dari sisi income lah, kita mau rekrut LP pun saya tunjukkan bukan OR-nya, saya bukan itunya, saya tunjukkan ini loh, kamu personal, kalau sekarang komisi 30% loh, kayak mission. Itu sudah berapa? Itu berapa? 100 juta aja 30 juta. Nah gajimu Gitu itu ya. sebagai sweetener. Saya bilang gaji kamu sebagai sweetener. It is true. It is true. Iya, benar, Gaji itu pertama kali saya ditawarin Pak Yusuf juga, misalnya ada bridging, ada untuk gaji atau apapun, itu real sweetener. Pemanis lah. Iya. Sebenarnya Apa lambe. Besarnya itu justru di compensation-nya ya. Di kompensasi. Saya tuh Gitu. jadi ingat pada saat kita, ya mungkin buat kita yang di retail ya Bu ya. As long as kita yakin ya Mas, Iya, kita benar. harus yakin. Pokoknya kita Yakin aja dulu. jejak bahwa it is my life, Yes. this is my word right now. Saya bukan orang pejabat lagi. Ya pejabat direktur, ya pejabat. Oh iya. Ngawur, ay. Oke. Oh, aku pejabat. Oke. Cuman ya jadi kita harus apa ya? Kita ya membumi, mengeblend dengan apa tujuan kita. Udah, otomatis gaya bahasa kita juga berubah, approach kita berubah. Jadi teman-teman saya memanggil saya kayak Cinderella sekarang. The way I speak, the way saya itu beda, Pak. Gitu. Dan saya dengan smooth gitu kan, akhirnya orang juga otomatis ya wes, coba. Aku tambah ada kemarin misalnya apa ya? Ada teman saya tinggal di Perth, kemudian dia bukan PR, istrinya yang PR sana. In, kamu di asuransi dah? Oh tak tulak, asuransiku kurang apa? Ya saya belum Pak, belum. Cuman oke, saya sekarang di kehidupannya ketawa-ketawa, dia ketawa-ketawa buat mereka tuh lucu. Kok aneh, seorang Ina Dewayanti jalanin asuransi. Aneh, golek duit ya, sepiring berlian, saya bilang gitu. Dan mereka, serius kamu? Serius, saya akan mendalami ini serius gitu loh. Dan dimanapun bisa produktif, enaknya di situ. Tunjukkan komitmen kan berarti tadi. Iya, komitmen. Dan ini sudah istilahnya jejakan kaki itu apa ya? Benar-benar harus kuda-kudanya harus mantap. Kalau kita nggak yakin, otomatis believe ya. Ya, believe. Harus believe. Yakin dulu ya. Believe bahwa kita bisa. Karena kalau nggak believe apapun dari kehidupan, every single word itu penuh dengan keraguan. Betul. Nah, kalau kita sudah ragu, how to convince the people? Betul. Nggak ada. Jadi Kok ya lah, bahasa intinya selalu positif lah ya, positive thinking, positif dalam perkataan kita gitu ya. Jadi Pak Budi mungkin pertanyaannya adalah ya ini dijawab bahwa kita harus pede dulu. Iya, pede dulu. Pemikiran apa yang bisa disampaikan? Percaya diri dulu. Kita pede bahwasanya kita ada di bisnis ini. Dan Kemudian bisnisnya kedua, luar biasa. Sampaikan benefitnya dong, cuman pede doang tapi nggak ada apa-apa. Iya. Iya, betul. skim kita sama di bank Wow. nggak ada apa-apanya. Powerful. Yang Pak Budi nih yang ngomong associate director loh Pak Budi. Nggak ada apa-apanya. Sampean kudu percaya. Betul. Jadi Pak Budi ini adalah associate director dari bank. Ya Bu Ina, siap. Ya nggak Pak, I'm just kidding Pak. Tapi it is true. Oke, pertanyaan apa ini berikutnya? Dari siapa itu ya? Ini cuman dari Pak Rifki ya. Saya percaya Ibu Ina sebagai leader atau pilot dapat membawa krunya ke arah yang lebih. Ki. Minta Oke, dibeliin Ki. aksesoris mobil lagi. Koyo apa knalpot Ki. Langsung ya. Ya, Mas Rifki nanti langsung aja ya, langsung minta ya. Oke. Teman-teman kalau misal ada yang mau tanya lagi, mau sharing Selagi lagi, menunggu, wah, ya. ini kita tanyakan berikutnya. Apa prinsip yang dipegang oleh seorang Bu Ina Dewayanti dalam menjalankan sebuah bisnis ataupun bekerja hingga bisa sukses seperti ini, Bu? Prinsip dalam pekerjaan itu harus seperti apa? Kalau Dan seorang Bu saya Ina? kan nggak muluk Pak orang. Hah. Saya nggak muluk. Tidak mulu. Jadi saya pokoknya satu. Apa yang saya kerjain total. List total. Totalitas 100%. Ya. Totalitas. Jadi saya nggak bisa, kan ada temen, aku doing 8 business in, go to hell. A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, G. Lihat ya. semua. Kamu akan mendapat setengah-setengah. Ya. Saya nggak setuju dengan prinsip itu. Karena kalau mendapatkan setengah-setengah, ya otomatis income-nya setengah-setengah. Ya kan, kalau dia bekerja rata-rata, aku menjadi orang rata-rata, saya nggak mau jadi orang itu. Gitu loh. Apapun yang saya jalankan,
Total. Jadi Total. dokter keluar spesialis langsung. jembatan, saya bakar jembatan, Pak. Oh, bakar jembatan. Oke. Saya bakar jembatan. Iya. Pasti saya bakar jembatan. Supaya bisa Iya. lari langsung dengan Iya. Karena kencang. kalau nggak gitu, banyak sekali distraction yang membuat saya nggak fokus. Itu Setuju. prinsip saya. Mau nanti mengerjakan Oh. apapun lah ya. Iya, Gitu. paham. Sampai suami saya kalau guyon ini kamu dadi temen tuh ya dadi pasti in yo dadi. Gitu. Padahal kan ya saya bingung orang melihat kok yo dan anak saya bukan yo Ya. cuman satu mek total tok. Total. Jadi saya Totalitas. begitu saya terima amanah dari Pak Yusuf, oke Bu, kita jalan bareng. Amanah dari founder aku gak wani ya. Masih luwih enom, he is my founder. Dia yang inspiring saya untuk kehidupan insulin dan ngelihat saya di LPC itu, LPC batch 1 nyatet Pak, saya kuliah itu ya Pak. Masih saya kumlot gak tau nyatet Pak. Serius saya pingin fotokopi. Baru kali ini. Karena saya merasa kehidupan yang nol podol. Oke. Nol podol. Even saya banking dari sisi banker itu sebagai, karena saya corporate ya, itu totally different kehidupannya. Ini individu. Individu betul. Nawari wong, Ya. kesehatan Pak gitu. Asuransi jiwa kan ya benar-benar saya harus approach-nya, saya belajar dari expertise-nya, Nah, dari ini expertnya. apa menjadi gelas yang kosong. Ya, nah saya nggak pernah Menjadi gelas yang kosong. ya, Ya. jangan merasa pernah menjadi orang pinter gitu. Jadi sampai tim saya juga, ibu nyatet rek, Ya, tak catet, tak garis merah, tak Oh, stop. kayak sama Bu. Saya di rumah itu di ruangan saya di rumah itu ada satu ruangan yang emang bikin ruangan kerja supaya ada suasana lah. Iya, Mas, iya. kan meskipun Membikin. saya Iya, kerja di rumah. iya, iya. Jadi saya tempel-tempel banyak sama istriku. Oh, Tapi bener. Jadi setiap kali ikut kelasnya Pak Yusuf, kelasnya Bu Ina, sampai sekarang saya masih nyatet Bu. betul. Mas Yo, Enggak, terus abis tanya itu loh, Bu. seolah-olah saya jadi pengajar kan. Padahal Padahal saya dari expertnya, dari expert. Jadi saya belajar dari senior Terus saya. kata-kata apa yang di situ yang bisa motivasi ketika saya ya tadi mungkin Bu Ina tadi bilang bahwasanya apa sih ngerjain apa sih masuk ruangan itu, oh ini loh tadi Bu Ina itu kemarin waktu ikut kelas ngerjain ini, jadi saya teringat oh ya wes lah kerjain ini apa yang bisa saya lakukan. Oke. Buka handphone lah, mungkin buka apa, Ya. laptop dan segala macam, kita mulai produktif lagi gitu. Ingat dengan kata-katanya, kalimatnya, cara-caranya. Seperti itu sih, itu yang saya lakukan kebetulan. Sebagai Totalitas. founder tuh saya salutnya sama Pak Yusuf itu telaten. Bayang no ya, merekrut uang sing dadal duel nol bodol dan mengangkat jadi BD wani-wani nih. Loh ya kan, berani-beraninya gitu loh. Lu Ya, sudah lihat. Wah, ini luar biasa soalnya. Jadi pokoknya ya memang di depan customer saya akan gabung dengan ilmu banking saya pasti dalam pendekatan ke insurance Pak, itu aja. Jadi totalitas 100%, fokus dan jadi gelas yang kosong ya, belajar terus. Wow, luar biasa nih. Nah, ini tadi yang Pak Budi tadi what I got ya Bu Ina untuk open mind. Siap mengerti. Wah. Praktekan nih kayaknya sama Budi. Sip Pak. Dari Sukses selalu, pesan dari Bapak siapa Budi. itu? Pesan dari Santi. Pesan dari Santi nih. Bener Beb Rifki, kalau lagi down, teleponan sama Bu Ina bukan target kayak di bank, tapi curhat kalau lagi sama-sama down. Nah, Ujung-ujungnya bisa dapat ide buat cara prospek nasabah baru lagi. Jadi ya kita cerita lah kalau emang kita sama-sama down ya kita bilang seperti ini. nah, jadi Nah, akhirnya dari situ, jadi akhirnya saling motivasi Gus lah, iso lah. Iya leader lah, ya menungso sih. Jadi muncul ide-ide baru yang Ya. kita kerjain ini aja deh gitu masih ya Bu ya. ya, Wah, ya. itulah perlunya leader. Luar biasa. Nah, kalau ini yang terakhir nih, pengen tahu, adakah saran atau pesan dari Bu Ina untuk teman-teman yang mendengarkan podcast hari ini supaya bisa sukses seperti Bu Ina? Itu gimana? Apa? Saya bukan sukses loh. Loh. Aku lah yo izin sih. Kita sama-sama Supaya- sharing. ya, ngono sharing. loh. Gimana cara supaya bisa menjadi lebih baik lagi dan Ya. lebih Artinya bersinar bisa deh. ngejar sesuatu yang ibu Ya. udah pernah jalin 28 tahun kemudian bisa ibu kejar dalam waktu Ini, nah, kan sampai 2 tahun. Nah, ini gimana saran-sarannya, mungkin pesan-pesannya, Bu? Kalau teman-teman punya comfort zone, Hmm. nah itu suatu yang zone yang sudah bahaya. zone yang sudah baik. Itu keluarlah dari comfort zone itu. Terus pilihlah tadi Bapak bilang kendaraan yang, Yang tepat. tepat Yang tepat. Nah, itu dengan dia. cara yang tepat Dengan pula cara yang tepat untuk percepatan sukses. Ya. agar cepat, ya kan? Working smart kan, jadinya kalau
28 tahun aku working hard. Working hard. It is true. Sekarang Dan taruhannya keluarga loh. Iya, itu Saya mahal saya juga. bersyukur bahwa keluarga saya masih utuh itu. Kok iso yo ngono. Makanya waktu tanyain berapa tahun kawin 30 tahun. Kok iso yo hebat. iso, Ya, saya sampai merasa itu yang saya merasa hebat dengan dedel duel. Oh, bukan berarti tidak dedel duel, gimana kalau kita pisah country loh. Iya, iya, Kalau betul. pindah-pindah country Benar, gitu benar. kan juga Betul. enggak gampang ya. Betul. Seorang suami itu kan sesuatu yang harus di atas ya. Secara imam, Iya, secara betul. nah kalau saya merasa bahwa pekerjaan saya lebih penting, Daripada bukan dia yang iya. lebih penting, itulah suatu yang jadi lah makanya suatu Bersyukur ya, bersyukur, untungnya. bersyukur. Bersyukur sekali bersyukur ya. ketemu Pak Yusuf. Wah, gitu. Oke sih. Oke. Jadi kalau di comfort zone hati-hati sarannya Bu Ina ya. Hati-hati comfort zone-nya. Hati-hati dengan comfort zone. Dan pesannya supaya bisa sukses apa Bu Ina? Tadi carilah kendaraan yang tepat Cari kendaraan yang dengan tepat cara yang tepat dengan cara yang tepat. dan melakukan working smart. Wah, Working ini smart ya. ya. Working smart. Jadi bukan kerja keras lagi sekarang. Iya. Bukan kerja keras Bukan lagi. kerja keras Iya. lagi gitu. Kita Karena harus kerja cerdas No, ya. bayangin isoman si iso kerja. Nah, masih produktif. nggak terbatas waktu. Gitu kan. Dan yang saya Nggak suka terbatas itu dari tempat, Bu Ina ini setiap bulan itu selalu berusaha do the best, tetap menjadi yang top BD terbaik. Wah, itu yang selalu dikejar. Nah, Februari. Ya, itu yang luar biasa. Jadi persaingannya itu seru gitu ya. Nah, Omikron ini rodok anu. Kena dateng nih ya. Om datang ini cukup Kalau mengganggu. tiba-tiba di grup ding gitu udah submission. Udah win. Wow. Wah. Udah wow gitu aja. Belum. Wow. Belum. Ini Ini- tinggal nunggu dulu. Oh, santai. Biasanya itu 3 hari terakhir. Waduh. Boomnya di sana lagi ya. Kalau nggak 3 amin, hari, amin, 5 hari amin. terakhir itu Amin, amin. bum Ya, gitu. fire itu sudah ada, fire itu sudah ada. Oke. Siap. Oh, ya, oke. Jadi seperti ini teman-teman, ini adalah acara kita ya. Semoga menginspirasi dan memberikan teman-teman motivasi, insight maupun ya intinya supaya teman-teman bisa berkembang dan menjadi luar biasa lagi gitu ya. Dan semoga ini benar-benar ya yang paling penting menginspirasi teman-teman ya. Ya. Dan Amin. kita dapat sekali banyak ya hari ini, Mas Wah, Anang. Luar biasa. Saya juga dapat banyak dari Mas Wow. Anang, dari Pak Yusuf. Duplikasi My Luar Leader itu biasa, ya. sangat. Ya. Jadi apa yang tadi disampaikan tadi sampai tak tulis loh. Iya. Padahal waktu kuliah hanya Pada sampai kuliah itu sampai tidur maksudnya gitu. Pas aku nyontoh tulisanmu tak fotokopiin sampai gitu Bu dulu jadi zaman kuliah saya dulu. Tak fotokopiin tadi tanda tangan tapi sekarang saya harus nulis gitu. Saya kepingin benar-benar mengaplikasi apa yang saya dapat gitu maksudnya. amin. Dan saya dapat banyak dari Bu Ina, dapat banyak istilahnya saran, Hmm. kemudian sesuatu yang rasanya aplikatif itu bisa saya lakukan dan kita pasti bisa kok. Nah, ya. Nah, itu kayaknya ya. Dan terakhir teman-teman Bu Ina, kalau teman-teman yang barusan gabung di bisnis ini atau memulai bisnis ini tahun lalu mungkin performnya belum terlalu maksimal gitu. Ini masih momennya masih bagus nggak sih, Bu? Bagus lah. Insurance. Sangat Insurance. bagus Bagus lah Pak. Anak saya ditawari interview di OCBC Singapura, saya bilang bukan eranya banking lagi. Sooner or later banking akan hilang. Nah, Karena ini akan ya. digantikan Akan nama digantikan. AI. Iya, Pasti. pasti Oh. itu. Udah perlahan kan. Kalau sekarang. insurance Kalau kan kita enggak, lihat. karena Ya. insurance itu kan cukup customize, tidak Betul. semua orang sama gitu Betul. kan, Betul. kebutuhannya beda. Betul. Nggak mungkin dengan saat ini ya, at the moment ya mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan belum lah gitu loh. Kalau asuransi mobil iso, tapi kalau Nah. kita jiwa yang kita asuransikan, Nah, itu itu kan beda. nggak mungkin Betul. dengan AI gitu Iya, loh. kita butuh interview, kita butuh Tahu, Betul, tahu kita kebutuhan tahu needs-nya. customer digging info. Betul. Dan Ya. so many meet the customer need itu nggak gampang kalau hanya dengan aplikasi. Ada memang insurance Ada. dengan aplikasi, cuman very standard. Iya, Dan standar kalau kita banget. mau ke high end, Iya, nggak bisa seperti bisa. itu. Benar, Oke. benar. Ya, jadi
belajar itu juga salah satu tadi yang dijelaskan di Bu Ina, dan itu wah harus Jadilah ini ya, kelas dan kosong wis. kelas yang kosong ya, luar biasa. Nek kosong terus gak mbok isi ya kosong. Ojo gak mbok Iya. isi tapi gelasnya Nah, kosong tok lah. di kosong tapi nggak mau diisi, Nggak nggak mau tambahin. ikut kelas gitu ya. Tapi Ya, tapi bagi yang bohong. ikut kelas seperti ini, tentu teman-teman saya yakin pasti sudah terisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang menyemangati dan dapat inspirasi. Oke, kita sudahi acara kali ini ya, luar biasa sekali ya. Kita sudahi dengan teman-teman, semoga sukses selalu, sehat selalu ya. Amin. Dan Infinite Dream, work together, happy Happy together, together, success success together. together. Bye-bye. Wah,